Selalu nyari cewek, sekarang cari di kampung-kampung guys, sumpah. Sekarang kita lihat yang muda-muda deh, yang umur 20-an, belasan, udah mulai kayak standar TikTok kan. Sekarang lu bayangin aja gimana caranya. Cowok bayarin makan, jemput itu bukan effort, nemenin lu bukan effort. TikTok bilang itu adalah suatu kewajiban. Gila, belum jadi suami anjing. Akhir-akhir ini gue sangat amat resah gitu, dimana tiba-tiba ada suatu fenomena, ada suatu tren yang bernama standar TikTok gitu. Siapa di sini yang baru mendengar tentang hal ini? Coba kalian lihat dulu beberapa cuplikan yang gue tampilkan. Gila, lo tau gak Rin? Rumah tangga seorang pria ini sampai berantakan gara-gara istrinya mengikuti standar TikTok. Bayangin aja, dia udah kasih 7 juta per bulan di luar kebutuhan rumah tangga, tapi istrinya minta 15 juta rupiah per bulan karena katanya itu standar seorang wanita yang dia dengar dari influencer TikTok. Ini nih dampak buruk sosial media kalau nggak disaring. Iya, dan ini bukan cuma 1-2 kasus. Banyak rumah tangga yang rusak gara-gara standar TikTok. Nah, setelah dari yang kalian lihat, coba kalian bayangkan gitu, seberapa berbahayanya standar TikTok ini menyusup di otak kita gitu. Bahkan ada yang sampai merusak rumah tangga seseorang gitu karena gara-gara mengikuti standar TikTok tersebut. Kan kocak gitu. Nah, fenomena ini itu ngebentuk banyak banget persepsi aneh orang-orang yang menonton TikTok gitu. Kebanyakan dari mereka itu akan terfokus ke beberapa poin gitu, seperti standar kecantikan di TikTok. TikTok itu sering menampilkan konten dengan standar kecantikan tertentu, seperti tubuh langsing, kulit mulus, dan wajah simetris. Penggunaan filter kecantikan yang ngubah fitur wajah juga umum di sana, menciptakan gambaran ideal yang gak realistis gitu. Hal ini dapat menyebabkan tekanan bagi individu yang merasa nggak sesuai dengan standar tersebut. Kemudian ada yang dampaknya pada persepsi dan self-esteem gitu. Paparan terus-menerus terhadap konten semacam ini itu dapat mempengaruhi self-esteem kita, terutama di kalangan remaja cuy. Mereka mungkin merasa kurang percaya diri jika nggak memenuhi standar kecantikan, standar TikTok yang dipromosikan. Selain itu, fenomena seperti beauty privilege itu menunjukkan bahwa individu yang dianggap memenuhi standar itu cenderung mendapatkan perlakuan lebih baik atau keuntungan sosial. Kesadaran dan edukasi untuk mengatasi dampak negatif ini cuy, penting sebenarnya bagi kita pengguna untuk menyadari bahwa banyak konten di media sosial itu nggak realistis cuy. Edukasi mengenai body positivity dan penerimaan diri itu menjadi kunci utama untuk melawan tekanan dari standar-standar yang nggak realistis ini. Karena beberapa influencer itu juga malah mendukung gitu ya, malah mendukung standar-standar gitu kan, kocak gitu. Dengan demikian, meskipun TikTok ini memiliki pengaruh besar, kita itu sebagai individu bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Kalau menurut artikel yang gue baca, ada beberapa alasan gitu kenapa fenomena ini itu bisa terbentuk. Yang pertama, algoritma media sosial yang mengutamakan popularitas. Pengaruh algoritma. TikTok itu menggunakan algoritma yang memprioritaskan konten yang menarik perhatian banyak orang. Seringkali itu berpusat pada tren kecantikan, tren penghasilan dan sebagainya. Akibatnya, standar-standar ini itu menjadi lebih terlihat sehingga audiens itu menganggapnya ini standar yang ideal, standar yang realistis. Padahal ini konten yang gak sesuai gitu. Konten yang gak sesuai dengan realita hidup masa sekarang. Yang kedua, peran budaya populer dan representasi media. Media tradisional itu seperti film dan iklan itu telah lama mempromosikan citra kecantikan tertentu nih misalnya. TikTok itu mempercepat cuy penyebarannya dengan format visual yang cepat dan mudah diakses. Influencer di TikTok itu yang memenuhi standar kecantikan ini itu pasti mendapatkan perhatian besar, menjadi panutan yang gak resmi. Hal ini memperkuat stereotip tentang apa yang dianggap menarik atau layak untuk diikuti. Jadi apapun influencer ini akan bilang, para penontonnya itu akan percaya terhadap hal itu. Kemudian ada tekanan sosial dan psikologi audiens. Menurut teori perbandingan sosial nih, orang itu cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain yang mereka anggap lebih baik, khususnya dalam hal penampilan. TikTok itu adalah platform yang sangat amat sosial cuy, dimana pengguna itu sering mengomentari, mengkritik penampilan satu sama lain. Hal ini itu menciptakan tekanan untuk cocok gak untuk standar TikTok ini. Itu sangat amat berbahaya cuy untuk kehidupan sosial. Ada 4 hal sih kenapa fenomena ini bisa terbentuk lebih jelas gitu. Yang pertama, efek viral udah pasti, karena standar TikTok menyebar dengan sangat cepat karena platform ini sangat memudahkan konten untuk viral, terutama konten yang berbau hal-hal yang sedikit menyinggung sesuatu gitu. Yang kedua, daya tarik visual gitu. Video pendek itu berfokus pada visual, sehingga estetika dan daya tarik fisik itu menjadi poin utama terhadap standar ini. Makanya kalau misalnya orangnya cakep, abis itu kalian tonton, abis itu
omongannya bakal masuk di otak kalian, habis itu kalian nggak memfilter, itu bakalan mengacaukan kehidupan kalian gitu. Karena teknologi itu ngedukung hal ini. Ada filter, ada efek, dan kamera berkualitas tinggi. Itu menciptakan persepsi bahwa kesempurnaan adalah normal. Padahal aslinya mungkin nggak seperti itu. Yang keempat, kurangnya literasi digital. Banyak pengguna, terutama remaja, itu belum memiliki pemahaman kritis terhadap bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi mereka, cuy. Nah, dari hal ini sebenarnya ada 3 cara terbaik, realistis, agar kita itu nggak terpengaruh oleh tren standar TikTok dan tetap percaya diri dengan identitas diri. Yang paling pertama, itu udah pasti kembangkan self-awareness dan cintai diri sendiri, cuy. Fokus pada apa yang membuat kita itu unik, cuy. Tuliskan keterampilan kita, pencapaian kita, dan kualitas pribadi yang kita banggakan. Ingat, cuy, bahwa kebanyakan konten TikTok itu adalah versi terbaik seseorang yang udah diedit-edit. Jangan membandingkan bukti visual mereka dengan realitis yang kita punya. Jadikan kebiasaan untuk berbicara pada diri sendiri dengan cara yang baik, seperti kepada sahabat yang sedang membutuhkan motivasi gitu. Langkah nyatanya itu kita ikuti akun-akun yang mempromosikan tentang body positivity, dan kepercayaan diri seperti akun Awang NZ, dan kurangi konsumsi konten yang ngebuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Yang kedua, tingkatkan literasi digital, cuy. Ketahui, cuy, bahwa TikTok itu pasti mempromosikan konten tertentu untuk mengoptimalkan engagementnya. Konten yang muncul di FYP bukanlah kebenaran universal, melainkan pilihan dari algoritma, cuy. Banyak konten yang kita lihat itu menggunakan filter kecantikan, sehingga apa yang terlihat sempurna sebenarnya tidak sebetulnya nyata gitu. Dan juga banyak konten-konten yang menampilkan standar TikTok itu gak sesuai dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata sebenarnya. Fokus pada diversitas, yaitu cari konten dari berbagai komunitas dengan perspektif yang berbeda untuk mengingatkan bahwa standar itu subjektif. Langkah nyatanya itu gunakan waktu untuk meneliti, untuk mencari, memahami sosial media mempengaruhi persepsi dalam otak kita. Blokir atau mute akun-akun yang menyebarkan standar-standar TikTok gak jelas ini. Yang ketiga, ciptakan lingkungan positif secara offline dan online. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang menerima apa adanya diri kita. Kurangi waktu di media sosial dan batasi screen time gitu. Langkah nyatanya, tentukan waktu bebas media sosial setiap hari gitu. Misal 2 jam sebelum tidur tanpa TikTok gitu. Atau gabung komunitas atau aktivitas. Buat aktivitas yang bisa memperkuat percaya diri gitu. Seperti olahraga atau melakukan hobi kreatif. Kunci untuk terhindar dari tren laknat ini itu adalah self-awareness, literasi digital, dan lingkungan yang mendukung. Dengan melatih diri kita untuk tidak terpengaruh standar eksternal, kita bisa fokus pada versi terbaik diri kita sendiri yang otentik. And see you on top. Bye-bye.